Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailul Mahfiro, NIM 12300230047, Prodi S1 Kebidanan, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang biomekanika. Dari yang pertama ada pengertian biomekanika. Secara terminologi terdiri atas kata bio, yaitu makhluk hidup, kata mekanikal, yaitu gerakan. Biomekanika adalah ilmu yang mempelajari gerakan pada makhluk hidup, di mana dalam biomekanika hanya mempelajari gerakan pada manusia. Pengertian biomekanika secara umum atau luas adalah ilmu yang mempelajari gerakan pada manusia yang dipengaruhi oleh sistem anatomi, fisiologi, psikologis, mekanis, dan sosiokultural. Selanjutnya, pengertian biomekanika secara sempit adalah ilmu yang mempelajari gerakan pada manusia. Selanjutnya, pengertian biomekanika secara ilmiah adalah ilmu yang mempelajari tentang cara menentukan gaya, perubahan, dan beban mekanik pada otot, tulang, dan sendi dari tubuh. Dan selanjutnya yaitu ada jenis-jenis biomekanika. Biomekanika diklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama ada general biomekanik, dan yang kedua ada okupasional biomekanik. Dan yang pertama yaitu general biomekanik. General biomekanik adalah bagian dari biomekanika yang berbicara mengenai hukum-hukum dan konsep-konsep dasar yang mempengaruhi tubuh organik manusia, baik dalam posisi diam maupun bergerak. Ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama biostatik adalah bagian dari biomekanika umum yang hanya menganalisis tubuh pada posisi diam atau bergerak pada garis lurus dengan kecepatan seragam atau uniform. Dan yang kedua yaitu ada biodinamik. Biodinamik adalah bagian dari biomekanik umum yang berkaitan dengan gambaran gerakan tubuh tanpa mempertimbangkan gaya yang terjadi atau kinematik dan gerakan yang disebabkan gaya yang bekerja dalam tubuh atau kinetik. Nah, selanjutnya jenis biomekanika yang kedua yaitu okupasional biomekanik. Okupasional biomekanik didefinisikan sebagai bagian dari biomekanik terapan yang mempelajari interaksi fisik antara pekerja dengan mesin, material, dan peralatan dengan tujuan untuk meminimumkan keluhan pada sistem kerangka otot agar produktivitas kerja dapat meningkat. Dalam biomekanik ini banyak melibatkan bagian-bagian tubuh yang berkolaborasi untuk menghasilkan gerak yang akan dilakukan oleh organ-organ tubuh, yakni kolaborasi antara tulang, jaringan penghubung atau konektif tisus, dan otot. Selanjutnya yaitu ada penerapan biomekanika. Biomekanika adalah cabang ilmu yang mempelajari interaksi antara sistem biologis dan prinsip-prinsip mekanika, seperti gaya, gerakan, dan struktur. Penerapan biomekanika mencakup berbagai bidang, termasuk kedokteran, olahraga, teknik, dan desain peralatan medis. Berikut ada beberapa contoh penerapan biomekanika. Yang pertama yaitu desain peralatan medis. Biomekanika digunakan dalam desain peralatan medis seperti prostesis, alat bantu jalan, kursi roda, dan juga peralatan rehabilitas lainnya. Penelitian biomekanika membantu memahami bagaimana tubuh bergerak dan berinteraksi dengan perangkat medis untuk meningkatkan kinerja, kenyamanan, dan juga efektivitasnya. Dan selanjutnya yang kedua yaitu rehabilitas. Biomekanika digunakan dalam program rehabilitas fisik untuk memperbaiki fungsi tubuh setelah cedera atau kondisi medis tertentu. Contohnya adalah penggunaan analisis gerak untuk merancang latihan dan terapi yang tepat untuk memperbaiki mobilitas, kekuatan, dan juga koordinasi. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu ada performa olahraga. Di dunia olahraga, biomekanika digunakan untuk menganalisis teknik dan gerakan atlet, meningkatkan efisiensi gerakan, mencegah cedera,
dan juga meningkatkan performa. Analisis biomekanika dapat dilakukan melalui pemantauan gerak, penggunaan alat-alat, pengukuran kekuatan, dan juga stimulasi komputer. Dan selanjutnya yang keempat ada desain ergonomis. Dalam desain produk dan lingkungan kerja, biomekanik digunakan untuk mengoptimalkan desain ergonomis yang mengurangi stres fisik, cedera, dan kelelahan pada pekerja. Contohnya adalah desain kursi, meja kerja, dan alat kerja lainnya yang sesuai dengan karakteristik tubuh manusia. Dan yang kelima yaitu ada kesehatan dan kedokteran. Biomekanika juga diterapkan dalam bidang kesehatan dan kedokteran seperti pemodelan biomekanik untuk simulasi prosedur bedah, analisis biomekanik untuk memahami penyebab cedera dan penyakit muskuloskeletal, serta pengembangan perangkat medis yang cocok dengan struktur tubuh manusia. Dan yang terakhir yaitu ada pemeliharaan kesehatan. Dalam konteks kesehatan masyarakat, biomekanika dapat digunakan untuk mengembangkan program latihan fisik yang aman dan efektif, dan juga serta untuk memahami bagaimana aktivitas fisik dan postur tubuh dapat mempengaruhi kesehatan jangka panjang. Penerapan biomekanika ini memiliki dampak yang sangat signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup, kesehatan, dan juga performa dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Dengan memanfaatkan prinsip-prinsip mekanik pada sistem biologis, kita juga dapat mengoptimalkan penggunaan teknologi dan juga intervensi yang mendukung kesehatan, kebugaran, dan juga kualitas hidup secara keseluruhan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tentang tulang, jaringan penghubung atau connective tissue, dan otot. Yang pertama, tulang. Tulang adalah organ padat yang membentuk kerangka tubuh manusia. Mereka memberikan dukungan struktural, melindungi organ-organ internal, dan juga serta berperan dalam pembentukan darah dan penyimpanan mineral. Selanjutnya yaitu jaringan penghubung atau connective tissue. Jaringan menghubungkan dan mendukung berbagai bagian tubuh, termasuk tulang, otot, dan organ lainnya. Ini termasuk tulang rawan, yaitu tendon, ligamen, dan jaringan ikat longgar. Ini terdiri dari 3 bagian, yakni yang pertama yaitu kartilage, dan yang kedua ligamen, dan yang ketiga tendon. Aplikasi teori fisika, beban, massa, gaya, dan momen pada tubuh manusia menurut Goffin dan Andreson 1984. Terdapat 6 penghubung atau link konektif. Yang pertama, penghubung lengan bawah yang dibatasi sambungan pergelangan tangan dan siku. Dan yang kedua, penghubung lengan atas yang dibatasi dengan sambungan siku dan bahu. Dan yang ketiga, penghubung punggung yang dibatasi dengan sambungan bahu dan pinggul. Dan yang keempat, yaitu penghubung paha yang dibatasi sambungan pinggul dan lutut. Dan yang kelima, ada penghubung betis yang dibatasi sambungan lutut dan mata kaki. Dan yang terakhir yaitu penghubung kaki yang dibatasi dengan sambungan mata kaki dan telapak kaki. Dan selanjutnya yaitu ada otot. Otot adalah jaringan yang terdiri dari serat-serat kontraktil yang memungkinkan gerakan tubuh. Ada 3 jenis otot utama. Yang pertama, otot rangka atau yang terkait dengan gerakan tubuh, otot polos atau ditemukan dalam organ internal dan tidak dapat dikendalikan secara sadar, dan yang terakhir yaitu otot jantung atau otot yang menyusun jantung dan berkontraksi secara otomatis. Otot striatik yaitu otot sadar, otot yang terbentuk atas fiber atau fibre dengan ukuran panjang dari 10 sampai 40 mm dan diameter 0,01 sampai 0,1 mm. Sumber energi otot berasal dari pemecahan senyawa kaya energi melalui proses aerob maupun anaerob. Baik, itu tadi yang bisa saya jelaskan tentang biomekanika dalam tubuh manusia. Kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.